Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya bagi kita semua, sehingga kembali bertemu dengan saya di channel Perianto Zamasi dalam program live streaming dengan topik sore hari ini adalah jangan pernah berhenti beribadah, di mana nanti topik ini akan dibahas oleh Bapak Dr. Ferdinand Wati, MTH MPDK, yang topik ini diangkat oleh karena beberapa minggu terakhir ada begitu banyak peristiwa yang terjadi tentang pelarangan ibadah, khususnya di daerah Jawa Barat. Terakhir seperti di Cikarang, bahkan baru-baru ini minggu yang lalu itu ada pelarangan ibadah di salah satu gereja atau pelayanan di Jonggol, juga masih di wilayah Jawa Barat. Itu sebabnya pada saat sore hari ini bersama dengan saya ada Bapak Pendeta Ferdinand Wati MTH MPDK yang akan menemani saya di dalam menyampaikan materi pembahasan tentang pelarangan ibadah yang berlaku atau undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang peribadatan. Itu sebabnya langsung saja saya menyapa Bapak Ferdinand pada saat sore hari ini. Shalom, selamat sore Pak Ferdinand. Shalom, selamat sore Pak Ferianto. Selamat sore teman-teman. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan, sehat Pak. Kemarin kita Puji Tuhan. Walaupun agak perjalanan jauh, Surabaya langsung ke Jonggol untuk lihat gereja tersebut. Tapi hari ini kami sehat-sehat saja, puji Tuhan. Puji Tuhan Pak. Ya, memang beberapa bulan terakhir Pak, kalau misalnya kita bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di daerah Jawa Barat atau mungkin juga ada di daerah-daerah yang lain mengenai pelarangan ibadah di rumah-rumah jemaat. Padahal kalau kita boleh melihat bahwa situasi yang kita alami saat ini adalah di mana pemerintah mengimbau agar warga jemaat baik di Kristen untuk boleh beribadah di rumah masing-masing. Nah, ketika beberapa jemaat melakukan hal yang seperti itu, seperti di Cikarang, mereka melakukan ibadah secara online dan mereka sedang live streaming. Tapi kita melihat juga di sana ada sekelompok pemuda yang mencoba melarang atau menggagalkan atau mengganggu ibadah yang sedang berlangsung pada saat itu. Dan paling terakhir hari Minggu yang lalu kita melihat ada peristiwa di Jonggol ya yang juga mencoba untuk melarang mereka tidak boleh beribadah di rumah jemaat Bapak Ferdinand. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang ini adalah sebenarnya sih ada enggak gitu Pak undang-undang yang melarang untuk tidak boleh beribadah di rumah pribadi? Itu Pak Ferdinand. Oke. Baik. Ya. Sebelum ke sana, karena kita ini kan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sebelum bicara hukum di Indonesia, saya mau bicara hukum Tuhan dulu ya. Kita sudah tahu semua Ibrani 10 ayat 25. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tentu ini sesuai dengan tema yang diangkat pada hari ini, jangan pernah berhenti beribadah. Amen. Kenapa kita tidak boleh berhenti beribadah? Karena memang itu hukum Tuhan, itu perintah Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi tidak ada larangan kalau di dalam hukum malah disuruh. Yang dilarang justru kalau tidak beribadah. Kalau tidak beribadah itu dilarang. Dengan kata lain, wajib hukumnya untuk terus-menerus beribadah. Maka tema kita jangan pernah berhenti beribadah. Nah, itu hukum Tuhan. Nah, sekarang bagaimana tadi pertanyaannya, apakah ada larangan dari hukum negara kita ini, hukum positif? Adakah undang-undang atau peraturan pemerintah yang melarang ibadah dilakukan di rumah tinggal? Sepanjang sepengetahuan saya, sampai saat ini sih tidak ada. Tidak ada larangan orang untuk beribadah di rumah. Begitu Pak. Tidak ada.
Nah, kasus Tidak ada gitu ya. misalnya HKBP di Cikarang, hari Sabtu 2 minggu lalu kami ke sana. Kemudian di GPDI di Jonggol juga memang terjadi usaha untuk menggagalkan jalannya ibadah. Kalau di HKBP Cikarang itu masuknya Kabupaten Bekasi, itu teman-teman HKBP sedang melakukan ibadah sekitar 6 orang live stream, dan kemudian dibantu oleh 2 orang tenaga apa namanya ya, yang untuk syuting ya, tenaga apa ini, IT-nya, tenaga IT. Jadi sekitar 8 orang. Nah, kita tahu mereka beribadah hanya 6 orang, kemudian live streaming, tapi ada usaha-usaha melarang dan menggagalkan itu, dan itu bagi saya merupakan musibah kebangsaan, karena orang sedang beribadah di dalam, sementara di luar pintu itu orang-orang begitu banyak menghidupkan lagu-lagu, kemudian mereka begitu ribut, sengaja mengganggu kegiatan ibadah di dalam. Dan kemudian kalau di Jonggol, GPDI di Jonggol itu memang ada penghadang atau pelarangan untuk beribadah, sehingga pendeta dan beberapa jemaatnya harus beribadah di luar, di jalan. Itu tidak pada, mereka hanya menyanyi satu lagu, kemudian mereka berdoa untuk mendoakan bangsa ini dan mendoakan aparatur negara dan masyarakat yang ada di situ. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab ini merupakan pelanggaran sebenarnya terhadap hak asasi manusia, terhadap hak asasi kita. Karena tidak ada aturan di negeri kita ini yang betul secara eksplisit melarang jalannya ibadah di rumah-rumah. Saya kira gitu. Jadi tidak ada, Pak. Tidak ada larangan. Begitu ya. Tapi sempat saya dengar Pak bahwa rumah pribadi itu tidak boleh dialihkan fungsinya menjadi rumah ibadah. Apakah itu memang ada juga aturannya atau bagaimana nih Pak? Karena saya justru nah, kalau rumah tinggal, ya. Gimana? Tergelitik dengan klaim yang seperti begitu, bahwasanya ketika rumah pribadi itu dialihfungsikan menjadi rumah ibadah itu nggak boleh. Apakah memang benar nggak boleh gitu Pak? Ada lagi nggak undang-undangnya yang mengatur tentang rumah pribadi nggak boleh menjadi rumah ibadah gitu loh? Ya, silakan Pak. Ya, kalau yang dimaksud rumah pribadi atau rumah tinggal kemudian dialihfungsikan menjadi rumah ibadat, dalam pengertian akan dijadi gereja, itu tentu boleh, tetapi harus urus izin sesuai dengan peraturan bersama 2 menteri ya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Dan salah satu isinya mengatur tentang bagaimana di rumah ibadat. Jadi kalau misalnya Pak Pendeta punya rumah tinggal, kemudian rumah tinggal ini mau dialihfungsikan atau mau ditambahkan fungsinya, bisa dialihfungsi, bisa ditambahkan, karena satu bangunan bisa berfungsi lebih dari satu. Misalnya yang kita kenal, yang populer, yang familiar adalah rukan. Ruko itu rumah dan toko. Satu bangunan dengan 2 fungsi. Rukan itu rumah dan kantor. Satu bangunan dengan 2 fungsi. Kalau Pak Pendeta punya rumah tinggal, kemudian mau dialihfungsikan menjadi rumah ibadat atau gereja, atau mau ditambahkan fungsinya menjadi fungsi rumah tinggal dan fungsi rumah ibadat, itu sangat diperbolehkan, sangat dimungkinkan. Tapi dengan catatan memang harus diurus izin sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan bersama 2 menteri tahun 2006 tersebut. Saya kira begitu. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud adalah rumah tinggal itu digunakan untuk beribadat, tidak dialihfungsikan menjadi gereja, tidak dialihfungsikan menjadi gereja, itu tetap rumah, IMB-nya tetap rumah tinggal,
tapi kemudian digunakan untuk beribadat, itu tidak ada larangan. Itu tidak alih fungsi. Ya. Tidak alih fungsi. Oke. Karena kalau fungsi bangunan itu kan, fungsi bangunan itu ditentukan atau dilihat dari IMB bangunan itu sendiri. Misalnya, Ya. Pak Pendeta punya rumah tinggal. Tentu ada IMB-nya kan, Pak? Izin Ya. mendirikan bangunan. Nah, IMB-nya pasti IMB rumah tinggal. Kan begitu? IMB-nya pasti IMB rumah tinggal. Tapi kalau misalnya mau ganti dengan IMB rumah ibadat atau gereja, tentu akan diurus. Tetapi kalau IMB-nya tetap rumah tinggal, berarti tidak ada alih fungsi. Kalau alih fungsi dibuktikan dengan pergantian fungsi melalui IMB yang diganti gitu loh. Dari rumah tinggal menjadi IMB rumah ibadat. Ya. Oke. Tapi masalah yang dijonggol itu memang dialihkan fungsinya atau memang hanya sekedar untuk beribadah saja gitu, Pak? Masalah yang dijonggol. Iya. Tidak, rata-rata pemberhentian pelarangan ibadat itu terjadi terhadap rumah-rumah tinggal yang tidak dialihfungsikan menjadi gereja, rumah tinggal tetapi digunakan untuk beribadah, untuk melakukan pembinaan iman. Itu tidak. Jadi sekali lagi, selama IMB-nya masih rumah tinggal, berarti memang bangunan itu fungsinya rumah tinggal. Tidak terjadi alih fungsi. Sekalipun di rumah tinggal itu ada kegiatan pembinaan iman. Tapi fungsi bangunannya tidak beralih. Ya, benar. Begitu. Oke, Pak. Lalu bagaimana dengan masalah yang dijonggol, Pak? Kenapa justru ada warga yang berani melarang mereka untuk beribadah di salah satu tempat tinggal yang di situ hanya sekedar untuk beribadah aja? Iya, ini yang banyak orang salah paham ya tentang peraturan bersama dua menteri. Banyak orang salah paham, baik kita sendiri sebagai orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, seringkali juga banyak yang tidak mengerti, dan masyarakat pun banyak yang tidak mengerti, atau banyak yang salah paham, atau mungkin ada satu dua yang mengerti tapi mungkin pura-pura tidak mengerti, saya juga tidak tahu. Tetapi soal ini juga bukan hanya kita dan bukan hanya masyarakat yang kurang mengerti dan salah paham. Sering terjadi di lapangan, masih banyak juga aparatur negara kita yang kurang paham tentang masalah ini. Baik mulai dari tingkat RT, kepala dusun, RW, lurah, bahkan sampai tingkat camat, bahkan sampai kepada polsek, dan lain-lain, itu banyak yang tidak mengerti. Nah, oleh karena itu, kita harus mengerti dulu dalam peraturan bersama dua menteri ini, ada dua istilah yang berbeda sebenarnya. Ada dua istilah berbeda. Yang pertama itu ada istilah yang disebut rumah ibadat. Ya, ada istilah yang disebut rumah ibadat. Nah, rumah ibadat inilah yang diatur pendiriannya di dalam PBM ini. Nah, rumah ibadat itu apa? Saya secara bahasa sehari-hari aja ya ini ya, secara sederhana. Yang dimaksud rumah ibadat dalam PBM itu, kalau Kristen itu gereja, kalau Islam itu masjid, dan lain-lain untuk agama-agama yang lain. Jadi itu istilah yang digunakan di dalam PBM adalah rumah ibadat. Oleh karena itu, bangunan yang akan dijadikan rumah ibadat harus memiliki IM rumah ibadat. Begitu. Tetapi ada istilah lain yang disinggung di dalam peraturan bersama dua menteri ini. Dalam definisi tentang rumah ibadat disebutkan tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Jadi ada istilah yang kedua yang dikenal dengan atau yang disebut dengan tempat ibadat keluarga. Nah, di dalam buku tanya jawab tentang peraturan bersama dua menteri yang diterbitkan oleh
Litbang Kementerian Agama RI di tahun yang sama, tahun 2006, itu diberikan contoh bahwa yang namanya tempat ibadat keluarga itu, kalau Kristen itu apa, kalau Islam disebut mola. Ya, ya Bapak boleh tampilkan apa yang saya berikan tadi. Nah, kita lihat ini di dalam buku tanya jawab peraturan bersama dua menteri. Kita lihat sama-sama. Bisa dibesarkan sedikit ya Pak ya? Ya, saya coba Pak ya. Oke. Nah, mari kita perhatikan. Nomor 4 ya Pak ya. Nomor 4. Apakah yang dimaksud dengan rumah ibadat? Nah, apakah yang dimaksud dengan rumah ibadat? Di situ dijelaskan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen. Perhatikan frase selanjutnya. Tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Jadi dalam pasal 4 ini ada dua istilah. Yang pertama dikatakan rumah ibadat. Itu bagian atas ya. Rumah ibadat adalah bla bla bla. Kemudian yang bagian terakhir, koma, tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Jadi ada rumah ibadat, ada rumah ibadat keluarga. Apa itu rumah ibadat? Rumah ibadat itu bahasa sehari-hari kita itu adalah gereja kalau Kristen. Kalau Muslim itu masjid. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan rumah ibadat keluarga? Mari kita lihat pasal selanjutnya. Nomor 5, ya ini pertanyaan nomor 5. Ini diambil dalam buku tanya jawab tentang peraturan bersama dua menteri tersebut. Dan buku diterbitkan oleh Litbang Kementerian Agama RI ya. Jadi ini Kementerian Agama punya saya. Nah, ayat 5, nomor 5, pertanyaan nomor 5. Apa sajakah sebutan atau nama rumah ibadat keluarga? Ini loh, istilah yang kedua tadi ya, rumah ibadat keluarga untuk masing-masing agama. Dan dijawabnya begini, rumah ibadat keluarga dalam Islam disebut musola, langgar, surau, menasa. Dalam Kristen disebut kapel atau rumah doa. Sampai situ aja. Itu selanjutnya Katolik, Hindu, Buddha. Nah, dengan kata lain, ada satu istilah yang jarang oleh kita, itu yang disebut rumah ibadat keluarga. Dan di sini menurut Kementerian Agama RI, menurut Kementerian Agama RI, di dalam buku tanya jawab ini yang dimaksud dengan rumah ibadat keluarga itu contohnya kalau Kristen itu kapel atau chapel atau rumah doa. Ya, atau bahasa kita di Kristen, ini bahasa hukumnya ya, bahasa peraturan. Bahasa kita itu tempat pembinaan iman, komsel, ya, ibadah-ibadah seperti itu. Nah, tempat pembinaan iman atau rumah doa. Nah, kita di undang-undang di peraturan bersama ini tidak mengenal istilah tempat pembinaan iman. Oleh karena itu saya lebih senang pakai istilah rumah doa. Nah, jadi rumah doa ini kalau kita lihat nomor 5 ini bukan rumah ibadat. Ini bukan gereja. Ya. Ini setara dengan musola. Jadi kalau di Islam, rumah ibadat itu adalah masjid. Di Kristen, rumah ibadatnya adalah gereja. Tetapi yang disebut rumah ibadat keluarga, kalau di Islam itu di bawah levelnya namanya musola, itu di bawah masjid. Kemudian di Kristen, rumah ibadat keluarga itu di bawah gereja, statusnya adalah rumah doa. Jadi rumah doa itu setara dengan musola. Gereja itu setara dengan masjid. Oke ya, paham sampai sini. Nah, yang diatur oleh peraturan bersama dua menteri dengan segala macam peraturannya termasuk penggunanya 90,
pendukung masyarakat sekitar 60, kemudian ada rekomendasi Kementerian Agama setempat, dan kemudian FKUB setempat, lalu kemudian dikeluarkan IMB-nya oleh bupati atau wali kota. Semua persyaratan itu mengatur tentang rumah ibadat atau gereja kalau Kristen, Islam itu masjid. Dan peraturan ini tidak mengatur tentang rumah ibadat keluarga atau tidak mengatur yang namanya rumah doa, tidak mengatur yang namanya musola. Ya. Paham ya sampai sini ya Pak Pendeta ya? Ya, benar. Nah, jadi rumah doa dan musola ini tingkatannya di bawah gereja dan masjid. Nah, dalam bahasa Peraturan Bersama disebut rumah ibadat keluarga. Nah, banyak orang juga salah paham. Oh, itu kan rumah ibadat keluarga, berarti hanya untuk keluarga saja katanya. Ya kan? Benar. Hanya untuk orang rumah, misalnya Pak Pendeta kalau rumah dijadikan rumah ibadat keluarga, ya berarti cuma suami, istri, anak yang tinggal di rumah situ. Benar, ya. Tapi pertanyaannya, apakah begitu yang dimaksud di dalam nomor 5 ini? Nomor 5 ini mengatakan kalau Islam itu musola. Mari kita lihat musola. Apakah musola itu untuk orang rumah? Bukan, Pak. Ya. Nah, kalau kita lihat musola itu bukan hanya untuk orang rumah. Misalnya dia ada di mal-mal, dia ada di pom bensin. Nah, seringkali orang itu salah paham. Mereka berpikir rumah ibadat keluarga itu hanya berisi ibadat dari anggota keluarga. Makanya saya katakan, bukan begitu. Ada banyak kasus, misalnya yang di kemarin yang di Cikarang itu ya, HKBP di Cikarang, saya turun 2 minggu lalu ke sana. Itu dikatakan hanya boleh beribadah orang yang ada di kompleks itu, bahkan hanya satu blok, hanya blok J kalau nggak salah. Hanya blok J, Yesus gitu. Di luar itu tidak boleh beribadah. Nah itu nggak bisa, nggak boleh sama sekali, karena yang namanya rumah doa itu, saya katakan itu dengan musola. Coba lihat ada musola di mall, ya, orang dari Arab, wisatawan ya, turis dari Arab datang ke mall di Nias sana, kalau ada mall di tempat Bapak, terus dia masuk mall, dia sholatnya bisa di musola situ, walaupun dia orang Arab, gitu. Nah, kesalahpahaman. Jadi yang dimaksud rumah ibadat keluarga bukan hanya untuk anggota keluarga, tetapi itu bisa untuk siapa saja, ya. Nah, dan rumah ibadat keluarga ini tidak perlu izin, sama seperti musola itu tidak perlu izin. Sekali lagi, izin yang dimaksud di dalam Peraturan Bersama itu mengatur gereja atau masjid, bukan mengatur rumah doa atau musola. Begitu. Begitu, Pak. Ya, paham ya sampai di sini. Oleh karena itu, rumah tinggal kita yang dijadikan rumah doa, rumah tinggal yang dijadikan fungsi rumah doa, itu tidak perlu izin. Sebagaimana musola juga tidak perlu izin. Nah, makanya kita lihat kembali ke definisi rumah ibadat ya, yang dalam pertanyaan nomor 5. Rumah ibadat itu, nomor 4, Pak. Rumah ibadat nomor 4 tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Jadi yang diatur dalam Peraturan Bersama 2 Menteri itu adalah tentang rumah ibadat. Nah, rumah ibadat itu tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Berbeda rumah ibadat dan rumah ibadat keluarga. Saya sudah jelaskan ulang lah, berulang-ulang nggak apa-apa. Rumah ibadat itu gereja, masjid. Tapi rumah ibadat keluarga itu rumah doa atau musola. Dan yang diatur di dalam Peraturan Bersama tentang rumah ibadat. Rumah ibadat harus ada izin. Apa itu harus ada izin? Gereja, masjid, dan lain-lain. Tetapi ketika status dia adalah rumah ibadat keluarga, itu tidak diatur dalam PBM dan itu tidak ada larangan, tidak perlu izin. Seperti itu. Jadi rumah-rumah kita, kayak kasus HKBP di Cikarang dan kemudian GPDI yang saya kemarin ke sana di Jonggol itu rumah tinggal dijadikan rumah doa, itu tidak perlu izin. Makanya tidak boleh berhenti beribadah karena tidak perlu izin. Apalagi kita bicara nanti ya pasal-pasal Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, itu semua menjamin bahwa beribadat dan beragama itu hak asasi manusia yang asasi
dan tidak bisa dikurangin sedikit pun dalam kondisi apapun. Nah, itu nantilah mungkin dalam diskusi setelah ini. Tapi kembali ke sini. Rumah tinggal, kalau Pak Pendeta punya rumah, dijadikan rumah doa, tidak ada yang bisa melarang. Karena itu tidak perlu izin. Karena tidak perlu izin, tidak perlu ada 60 masyarakat setuju atau tidak setuju. Mau 1.000 orang, 1 juta orang tidak setuju, itu nggak ada urusannya. Karena rumah doa tidak membutuhkan persetujuan masyarakat setempat. Yang membutuhkan persetujuan masyarakat setempat adalah rumah ibadat, gereja atau masjid. Tapi kalau rumah ibadat keluarga, rumah doa atau musola tidak membutuhkan persetujuan masyarakat. Tidak membutuhkan satu pun persetujuan masyarakat. Jadi ada 1 juta masyarakat tidak setuju pun, itu tidak ada pengaruhnya untuk rumah doa. Ibadah harus jalan terus. Yes. Begitu Pak Pendeta. Oke Pak. Jadi kalau kita kembali pada di masalah yang terjadi di Jonggol itu memang rumah pribadi ya Pak ya, yang dijadikan rumah tinggal. Rumah doa. Iya, rumah pribadi. Ya? Iya, itu rumah pribadi. Iya, rumah tinggal. Dari mana kita tahu rumah tinggal? Ya dari IMB dia. Kan ada IMB bangunannya. IMB-nya rumah tinggal. Oke. Lalu saya terus mencoba lebih mengenal Pak soal masalah di Jonggol ini. Lalu bagaimana sih perkembangan setelah terjadinya hari Minggu yang lalu oleh beberapa oleh beberapa warga yang mencoba menghalangi berjalannya ibadah. Apakah memang itu masalah sudah selesai atau bagaimana Pak Ferdinand? Kelihatannya belum selesai. Kemarin saya turun dengan tim ke sana. Kita mengikuti jalannya musyawarah di kantor kecamatan. Pihak gereja diberikan opsi ada 3 pilihan. Tapi ketiga pilihan itu kurang lebih mirip bahwa mereka harus pindah dari tempat itu, ya. Boleh beribadah tapi tidak di lokasi itu lagi. Itu opsi yang diberikan oleh Pak Camat. Kemudian kemarin itu ada pertemuan dengan Camat Jonggol ya. Kemudian dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, yang dipimpin oleh sekretaris FKUB-nya. Kemudian ada ketua MUI, kemudian ada kepala kantor KUA, kemudian di FKUB juga ada perwakilan Kristen hadir, lalu ada juga Kapolsek Jonggol dan juga Kasat Intel Polres Kabupaten Bogor. Ya, kemudian dari pihak gereja ada Pak Pendeta Donfri bersama istrinya Ibu Veronica, kemudian ada dari Majelis Daerah GPDI yang diwakili oleh Wakil Ketua MD, dan kemudian ada dari Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja di sana di Kabupaten Bogor. Lalu saya dan tim saya dari Bandung, saya turun dalam kapasitas sebagai pusat Badan Musyawarah Antar Gereja atau BAMAK LKK Indonesia. Nah, dalam pertemuan itu sebenarnya belum terjadi kesepakatan karena 3 opsi yang ditawarkan oleh Camat maupun FKUB itu ditolak oleh pihak gereja. Jadi pihak GDI tetap akan melaksanakan kegiatan ibadatnya. Nah, oleh karena itu belum terjadi kesepakatan. Nah, diharapkan setelah rapat tersebut ada lobby-lobby, ada pertemuan-pertemuan non formal yang bisa mencairkan suasana. Tetapi saya sudah titip kepada teman-teman di sana juga, aparat yang di sana, supaya saya kata ibadat yang dilakukan oleh GPDI, saya minta supaya dijaga keamanannya. Titipkan supaya saya tidak mau terjadi seperti di Kabupaten Bekasi di HKBP Cikarang. Saya juga sudah titip supaya pihak aparatur Polri tidak melakukan dalam tanda kutip pembiaran. Ya, bagi saya ketika ada masyarakat atau orang asing atau orang lain yang mencoba mengganggu atau menghambat jalannya ibadah suatu penganut agama tertentu, dan kemudian ada aparatur TNI Polri di situ dan tidak
untuk menghalang-halangi penghalangan ibadah itu, maka bagi saya itu adalah pembiaran. Nah, titip ke teman-teman, saya sudah bicara dengan Kasat Intol Polres Kabupaten Bogor, dengan Pak Kapolsek, saya minta tolong, mohon dijaga kalau teman-teman kita mau beribadah hari Minggu besok, tolong jangan sampai terjadi ada orang-orang tertentu yang tidak jawab, yang akan mencoba menghalang-halangi kegiatan tersebut. Saya kira itu. Oke, lalu kira-kira bagaimana Pak kalau misalnya kembali terjadi yang namanya pelarangan peribadatan di Jonggol? Kira-kira apa langkah yang harus ditempuh sebagai pemimpin gereja yang ada di Jonggol, gitu, Pak? Agar benar-benar masalah ini tidak kalau terjadi saya lagi, mungkin akan tidak terjadi berulang-ulang, gitu, Pak. Ya, kalau menurut saya sih, saya tidak ada, kalau kita itu sebenarnya tidak ada urusannya dengan masyarakat. Ya, masyarakat yang melakukan Kamtibmas harusnya itu ditindak oleh aparatur negara. Jadi kalau aparatur tidak mengamankan ada anggota masyarakat dari manapun itu yang mencoba mengganggu hak asasinya umat tertentu, maka aparat-aparat itulah yang harus kita bicarakan dengan mereka, gitu ya. Makanya saya sudah bicara dengan aparatur kita di sana supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Ya. Karena kan lucu ya, saya katakan kepada teman-teman di sana, sangat lucu lah kalau kita punya rumah, kita beribadah, kemudian ada orang lain mengganggu, kok kita yang disuruh berhenti, pengganggu itu kok yang difasilitasi. Justru pengganggu itu yang harus kan. Ada pasal dalam KUHP, jika ada orang yang mengganggu, menghambat, menghalang-halangi proses hak asasi kita dalam berkeyakinan, dalam beragama, itu ada tuntutan pidananya, Pak, untuk orang yang menghalang-halangi. Ya. Nah, jadi bagi saya memang pihak gereja kita itu harus berani mengambil langkah-langkah. Di sana nantinya mungkin misalnya harus menempuh jalur hukum, Pak Pendeta. Oh iya, jelas. Saya sih rencana kalau Tuhan mengizinkan saya ada waktu dan kesempatan, hari Minggu saya akan ke sana, akan ada di gereja tersebut. Iya. Karena saya lihat di samping dari sebagai seorang hamba Tuhan atau pendeta, Bapak juga adalah seorang yang bekerja di lembaga sosial masyarakat, ya Pak ya. Dan ya, kami punya lembaga. Iya, betul. Bantuan hukum. Betul. Ya, paling tidak kita bisa sudah menjadi jembatan untuk boleh silakan, menyelesaikan Pak. masalah yang terjadi, Pak. Oh iya, komitmen saya secara pribadi dan komitmen kami, kita sudah turun di hampir seluruh wilayah Indonesia ini, Pak. Kalau Pak Pendeta pernah dengar kasus Nganjuk, GSJA Nganjuk, Pak, Jawa Timur. Iya, itu ada GSJA. Kami turun ke sana, saya turun. Kemudian Bapak pernah dengar yang viral juga di Facebook, GPDI juga, Pak, di Riau. Itu yang sedang beribadah di tenda biru, Pak. Di bawah tenda biru, kemudian datang Satpol PP membubarkan ibadah tersebut, sehingga istri pendeta teriak, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Saya 3 hari di sana, Pak, mendampingi Pak Ganda Damianus, pendeta GPDI di sana. Tapi puji Tuhan, pemerintah di sana cukup bisa kerjasama. GPDI di sana dikasih tanah kalau nggak salah sekitar 400 meter. Dikasih loh, Pak, sama pemerintah daerah tersebut 400 meter. Dan pemerintah membangunkan bangunan untuk rumah ibadat mereka, Pak. Puji Tuhan. Jadi jangan takut teman-teman, kalau ada masalah selalu ada pelangi di balik hujan, sehabis hujan. Amen. Ya kan? Luar biasa. Nah itu kemudian kemarin saya baru terima informasi ada gereja baptis di Semarang. Saya sudah turun juga ke sana, ketemu pendeta, kemudian ketemu dengan ada Komnas HAM, kami bertemu di sana. Ini sudah lama, ini malah sudah keluar IMB-nya, Pak. IMB sudah keluar. Tapi waktu membangun, setiap mau membangun selalu ada penghadangan dan penghalang-halangan gitu.
Nah, Ya. puji Tuhan kemarin saya dapat informasi dari Pak Pendetanya, FKUB sudah mengeluarkan rekomendasi katanya untuk itu. Nah, kemudian ada juga di GPDI juga Pak, di Sedayu, Sedayu Bantul, Jakarta. Bantul, Yogyakarta. Ya, kemudian ada juga di Kabupaten Bogor, itu GPDI juga, GPDI di daerah Sukaraja, sama dengan yang GPDI ini, sama-sama di Kabupaten Bogor. Nah, ada hampir sekitar 20 di Lampung, Pak, Gereja Baptis Indonesia. Kita turun karena komitmen saya pribadi, saya tidak mau lihat ada ibadah yang dilarang di atas tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau sampai terjadi, jika pihak gereja membutuhkan kami akan turun. Dan kami sudah turun lebih dari 20 gereja di berbagai daerah di Indonesia, dan puji Tuhan, apabila pihak gereja berani, ini kata kuncinya. Keberhasilan kan terletak pada kami, tapi keberhasilannya terletak pada pihak gereja, pada pendeta dan jemaatnya. Apabila mereka berani untuk tetap beribadah, memperjuangkan hak asasi mereka untuk beribadah, maka rata-rata yang saya bantu ini berani, itu ibadah tetap berjalan, Pak, sampai sekarang, kecuali lagi pandemi. Tapi sebelum pandemi ini, itu semua berjalan, Pak. Hanya saya kecewa kemarin, hari Sabtu 2 minggu lalu di HKBP Cikarang, memang hari Minggu rapat kami tidak bisa ikut, kami hanya datang Sabtu. Hasilnya kami dengar teman-teman ini setuju untuk tidak beribadah selama 40 sambil mengurus izin. Tapi kami sedang rencana juga, doakan kami akan kembali bertemu dengan teman-teman HKBP di Cikarang. Demikian Pak Pendeta. Jadi pasti Tuhan akan tolong, dan Tuhan akan pakai orang-orang. Kalau tidak ada orang yang Tuhan pakai, Tuhan bisa pakai batu. Amin kan? Benar. Tuhan bisa pakai batu Itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Tapi puji Tuhan lah Pak, masih ada saya dan beberapa rekan. Tentu saya percaya ada rekan-rekan yang masih terpanggil untuk melakukan hal ini. Dan saya sebenarnya sering melakukan webinar-webinar untuk melatih atau untuk memberikan informasi-informasi terkait hal ini kepada teman-teman rohaniwan, pendeta maupun aktivis-aktivis Kristen. Sebelum pandemi, saya diminta oleh Badan Pengurus Daerah GBI se-Jawa Timur untuk melatih, bikin seminar kepada pendeta-pendeta mereka yang ada di seluruh Jawa Timur, yang terbagi menjadi 8 wilayah. Kita bikin gelombang, tapi baru jalan gelombang pertama di Kediri, kita sudah lakukan, tapi ketika gelombang kedua kita melakukan di Mojokerto, udah terlanjur pandemi, Pak. Jadi tunda dulu. Nah, jadi saya kira yang kunci utamanya adalah dari kita, Pak. Dari gereja, dari pendeta, dan dari jemaatnya. Oleh karena itu, live streaming seperti ini, webinar-webinar yang saya lakukan, ini harusnya sangat baik untuk dilakukan, untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada SDM kita, hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis Kristen, anak-anak Tuhan, supaya mereka tidak tahu, mereka harus berani memperjuangkan haknya, tapi tidak hanya cukup dengan keberanian, tetapi harus diimbangi dengan pemahaman, pengetahuan yang lengkap tentang peraturan-peraturan yang ada di kita tercinta ini, secara khusus yang terkait dengan keagamaan di Indonesia ini, Pak. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ferdinand. Mungkin sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, kita bisa gabung, ada Ado nih yang sudah gabung nih Pak. Kita persilakan untuk memberikan suatu pandangan mungkin Pak pada saat sore hari ini. Iya. Baik, silakan. Selamat sore. Selamat sore Pak Ado. Sore Pak Pendeta Prianto. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Dr. Bapak Ferdinand. Shalom Bapak. Selamat sore. Selamat sore Pak Adon. Shalom. Dari mana ini? Pak. Dari bagian Indonesia Timur, Pak. Ya. Puji Tuhan. Baik. Bapak Dr. Ferdinand, tadi sudah Bapak sampaikan SK 2 Menteri, perbedaan rumah ibadat dengan rumah ibadat keluarga. Nah, kalau mengacu dari 2 SK Menteri tersebut yang di pasal 4 dan pasal 5, jelas berarti
yang kemarin GPDI yang di Jonggol, di Bogor, setelah Bapak melakukan pertemuan dengan yang ada di sana, setelah Bapak sampaikan pasal-pasal tersebut, bahwa itu tidak melanggar sesuai dengan SK 2 Menteri, apa Pak pendapat-pendapat semua yang ada di sana? Ya, langsung ya Pak ya. Ya, nanti setelah ini saya akan tanya lagi ke Bapak. Jadi mereka mengatakan itu sudah gereja dan ya diurusin sementara 2 tahun. Begitu. Oh, gitu Cuman ya, Pak, memang kami tidak melanjutkan, kami tidak bisa melanjutkan percakapan karena setting suara dari pihak kita itu tidak dikasih waktu yang banyak. Saya cuma bicara 2-3 menit dikasih waktu. Dan setelah itu kita tidak dikasih kesempatan lagi. Jadi memang disitulah letak tidak cukup fair lah ya. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Bagi saya yang penting pihak gereja yang harus diberikan wawasan yang luas tentang PBM ini dan didorong untuk berani ya, untuk berani ketika kita dalam posisi benar. Karena begini, kalau saya ada kesempatan bicara, kemarin saya pasti akan melanjutkan pembicaraan saya, tapi tidak dikasih kesempatan. Kalau saya lanjutkan, tentu saya akan katakan, ini rumah kita. Kita mau jadikan rumah doa, mau jadikan gereja dengan izin definitif atau izin sementara, itu bagaimana kita? Mereka tidak boleh intervensi. Kalau pihak gereja GPDI ingin dijadikan rumah doa, kenapa mereka mau intervensi, mau dijadikan gereja? Nah, disitulah letak bagi saya ketidakbenarannya gitu ya. Tidak gitu loh. Tapi kan kita tidak punya kesempatan bicara. Jadi ya sudahlah, bagi saya cukup saya sudah memberikan edukasi terhadap orang-orang hadir bahwa ada perbedaan antara rumah ibadat dan rumah ibadat keluarga, dan posisi rumah tinggal dari gereja GPDI adalah rumah doa. Cukup. Dan setelah itu saya ya yang penting pihak pendeta dan jemaatnya. Saya kira begitu. Itu tanggapannya Pak. Mereka minta kita malah bikin surat izin sementara yang 2 tahun. Baik. Baik, yang kedua Bapak Dr. Ferdinand, dari analisa saya sebagai anak muda, Bapak Dr. Ferdinand Pendeta, hal-hal ini sudah berulang kali terjadi di negara kita, beribadah aja susah. Nah, maksud saya, Bapak Dr. Ferdinand yang saya kasihi, apa langkah-langkah konkret dan nyata dari PGI atau seluruh denominasi gereja, gereja Katolik, gereja Protestan, Karismatik, Pentakosta, dan juga gereja Hari ke-7, ini apa namanya? Ini GPDI, berarti kantor pusatnya ada di Manado atau di Tonohon, Tondano, kalau saya tidak salah. Kenapa dari Dirjen Bimas Kristen atau dari PGI, dari Kuali, dari gereja gitu ya Pak, itu langsung tidak menghadap Dirjen Bimas Kristen, menghadap langsung Menteri Agama, menghadap langsung Kapolri, menghadap langsung Ketua Komnas HAM atau Komisioner Komnas HAM, itu langsung disuarakan seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya ada lagi ibadah dan dilarang, itu langsung suatu suara komando dari atas, Kapolri langsung memerintahkan apapun itu supaya semua aparat yang ada di bawah, di akar rumput itu melakukan tindakan yang tegas seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, saya sebagai generasi muda, Bapak Dr. Ferdinand, suara-suara dari PGI yang menaungi institusi gereja-gereja ini, saya lihat, ya Bapak saya sangat bersyukur Bapak berjuang mati-matian. Tapi ranah di atasnya ini langsung tidak langsung ini loh Pak, langsung tidak sungguh-sungguh touch dan gigih memperjuangkan kepada pemerintah selaku regulator di dalam pengambilan keputusan ini. Gimana menurut Bapak?
Pak Adon, itu pertanyaan Pak Adon berarti bukan buat saya, itu buat PGI dan RSA yang ini. Betul, Iya. betul. Itu maksud saya. Jadi Betul, memang betul, ada betul. banyak lembaga kita ya. Ya, jadi saya tidak punya kewenangan untuk menjawab itu karena saya tidak di sini itu hadir sebagai perwakilan PGI atau ormas-ormas tersebut. Ya, tapi komentar saya begini. Kita memang punya banyak lembaga ARAS ya. ARAS gereja kita ada sekitar 8 ya. Mulai dari PGI, PGLII, PGPI, Advent, Bala Keselamatan dan seterusnya. Kemudian kita punya ormas-ormas atau lembaga-lembaga keagamaan. Ada Asosiasi Pendeta Indonesia API, ada BAMAK, BAMAK itu ada 2, ada BAMAK Indonesia, ada BAMAK Nasional. Kemudian ada MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, dan mungkin ada banyak lagi lembaga-lembaga kita ya. Tetapi saya dalam kapasitas sekarang tidak mewakili mereka, tidak mewakili siapapun. Dan memang saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapapun. Mari kita lihat saja di lapangan. Ketika terjadi sesuatu, siapa yang bergerak, adakah yang datang, ya. Tapi kita tidak usah persoalkan itu, Pak. Bagi saya, kita mulai dengan diri kita sendiri, ya. Mulai dengan diri kita sendiri. Sejak 2006, saya mulai dengan diri saya. Ya, ketika terjadi hal demikian, itu saya akan selalu turun. Dan sekarang saya pada tahap sedang mentraining beberapa orang dan juga ingin mengedukasi sebanyak mungkin orang. Dan Bapak Adon harus doakan saya dan support saya. Juga Pak Amin, Pendeta Tirianto harus support saya. Punya kerinduan besar untuk menduplikasi diri saya, ya. Amin, Pak. Supaya tidak hanya saya. Karena kalau hanya saya di negeri kita yang luas ini, apalagi harus didoakan, kita ini turun ini dengan dana sendiri, ya. Kita dengan tenaga sendiri, waktu sendiri, dana sendiri. Jadi mulai dari diri sendiri, Pak. Kita nggak usah bicarakan orang lain, gitu loh. Makanya saya selalu katakan begini. Misalnya Pak Adon sudah berkeluarga belum? Sudah, Pak Ferdinand. Nah, kalau Pak Adon sudah berkeluarga, tentu nasib keluarga Pak Adon tidak bisa diserahkan ke Pak Pendeta Pento. Ya, nasib keluarga Pak Adon itu ditentukan atau ada di tangan, ya, harus Pak Adon yang memperjuangkan nasib sendiri. Nah, kelihatannya begitu untuk konteks kekristenan kita di Indonesia ini, kayaknya harus memperjuangkan diri masing-masing, ya. Maaf saya potong, Pak Ferdinand. Ya, marilah. Maaf saya potong terakhir, Ya. Pak. Kalau dari analisa Ya. saya sebagai generasi muda, Pak Dr. Ferdinand, seperti yang Bapak sampaikan tadi, lembaga-lembaga Kristen yang ada di Indonesia, yang ada di organisasi, contoh misalnya HKBP, Eporus, GPDI yang ada di Manado, gitu ya Pak, Gereja Karismatik, Persekutuan Gereja dan Katolik. Nah, ketua-ketua umumnya ini dibuat satu grup WhatsApp. Jadi semua, kalau ada salah satu gereja Katolik misalnya, gereja GPDI, gereja Metodis gitu ya Pak, itu langsung semua menghadap ke Dirjen Bimas Kristen. Iya. Sebagai lembaga wadah. Jadi artinya saya contoh misalnya gereja Reform, kalau ada gereja GPDI, gereja Ortodoks, langsung misalnya ada orang dilarang beribadah, ada langsung satu grup Pak, WhatsApp grup ketua-ketua umumnya itu langsung bertindak, yuk kita janjian langsung menghadap Dirjen Bimas Kristen, langsung menghadap Menteri Agama, langsung menghadap Komnas HAM, Kapolri, langsung Presiden, jadi langsung satu wadah ke sana. Nah, kekuatan inilah yang sangat mereka takuti gitu loh Pak. Jadi saya ini kembali lagi terulang, seperti kemarin yang di Cikarang, itu HKBP, bukan hanya Eporus yang di Tarutung saja. GPDI yang ada di Jonggol, bukan hanya GPDI yang ada di Manado sana yang berkepentingan, tapi semua denominasi gereja ini yang ada di Indonesia ini bersatu. Ya saya sangat bersyukur kepada Bapak berjuang mati-matian ini seperti ya mengelola rumah tangga sendiri itu tidak bisa menurut saya ya. Jadi kita harus getol Pak, semua kita harus bersatu, satu suara kepada atas supaya kalau terjadi lagi, itu tidak boleh apapun itu, karena itu perbuatan yang sungguh tidak diterima, Bapak Dr. Ferdinand. Saya sendiri lihat videonya, sangat miris saya, Pak, ada orang yang melarang. Jadi, tolong ini Bapak mungkin yang sudah memfasilitasi, ada di ranah, di pimpinan organisasi tertinggi, dan Bapak punya link kepada ketua-ketua umumnya. Ini kan ada ketua umumnya itu, Pak. Contoh misalnya,
di gereja Porus, Ya. ada ketua umumnya, pasti Bapak kenal orangnya, WhatsApp-nya Bapak tahu, Bapak langsung bikin grup di gereja Bethel misalnya, gereja GPDI gitu ya, gereja apa namanya, Katolik, gereja Ortodoks, gereja Keselamatan, gereja Hari Ke-7 gitu. Buat satu grup, semua yang ada di sana ketua umumnya, semua di sana adalah pengurus-pengurus intinya di sana. Udah, begitu ada satu disinggung salah satu gereja itu tidak bisa beribadah, udah langsung menghadap ke atas. Langsung juga bisa disiarkan melalui YouTube, sehingga kami generasi muda yang ada di bawah ini bersuara kepada pemerintah. Kita bersuara bukan ini ya Pak, bukan menang kalah, tapi ayo, negara ini adalah negara Indonesia, tidak boleh dilarang beribadah. Jadi benar-benar ini disorakan supaya juga umat-umat muslim ini mereka bisa mengalami edukasi bahwa rumah ibadah ini adalah rumah ibadah keluarga, bukan gereja, tapi rumah ibadah keluarga yang skopnya lebih kecil di bawah gereja atau seperti musola di bawah masjid. Itu sih yang saya sampaikan kepada Bapak. Saya sangat bersyukur kepada Dr. Ferdinand yang sudah berjuang seluruh gereja Bapak bela mati-matian. Semoga Bapak senantiasa sehat di dalam pelayanan Bapak, di dalam membela gereja Tuhan dan Dr. Parianto. Itu aja yang saya sampaikan Bapak Dr. Ferdinand. Terima kasih buat Bapak pada sore hari ini Pak. Pak Adon. Baik. Iya, terima kasih Pak Adon. Memang hatinya sangat mulia. Saya kira Tuhan Yesus menginginkan ada unity di antara gereja-gereja. Tetapi inilah pergumulan kita, Pak, ya. Inilah pergumulan kita. Tidak sesederhana yang dibicarakan kalau bicara unity, Pak, ya. Saya sudah hampir 30 tahun di layanan. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri kita secara internal, ya, Kristen. Tidak sesederhana itu, tapi kita terus berdoa lah supaya itu bisa terjadi. Tapi paling tidak saya mau katakan tadi, mulai dari diri saya, apa yang ada, saya berdiri, saya punya pengetahuan, saya punya waktu, saya punya uang, saya ambil beberapa orang untuk sama-sama punya hati seperti ini. Nah, makanya kalau Pak Adon punya semangat yang sama, nanti Pak Pendeta Perianto bisa kasih nomor HP saya di room chat Facebook YouTube. Kalau ada teman-teman, saya ada banyak sekali kegiatan webinar juga. Saya punya channel YouTube juga. Ya, kita bikin latihan tentang hal ini. Kita bikin webinar. Nah, ini pun saya sedang diminta setelah saya ke Jonggol dan ini Bekasi, saya sudah diminta juga untuk teman-teman minta saya bikin lagi webinar tentang ini. Tapi saya lagi atur waktu, tiba-tiba Pak Perianto minta saya hari ini. Sudah, saya pikir ini ada pelayanan. Ya, jadi inilah harusnya anak Tuhan tuh seperti begini, Pak. Saya punya channel YouTube, tapi saya lebih dulu bicara di channel YouTube-nya Pak Perianto. Gitu loh. Ya, karena kita tidak perlu lagi bersaing, saling punya kepentingan satu dengan yang lain. Kita harus saling mendorong, ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Pak, nomor saya bisa dicatat, nomor WA saya, Pak Perianto. Untuk itu bisa kasih nomor. Ya, saya gitu ya, Pak Adon ya. Nanti bisa terkoneksi dengan saya. Ya, dengan saya itu ada teman-teman pendeta sekitar 20 gereja itu ada dengan saya semua di grup yang dilarang mengalami pelarangan itu ada dengan saya semua itu, Pak. Ya, nanti masuk ke tim ke grup kami ya. Ya. Satu lagi titip Bapak Dr. Ferdinand, itu Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama, mohon maaf jangan duduk-duduk aja Pak, terima gaji gitu Pak. Kita doakan ya, Pak. Saya yakin Pak, ini juga. Mohon maaf, saya bukan ini, tapi ini suara-suara generasi muda dari bawah, Pak Dr. Ferdinand ya Pak. Ya, senang Pak. Pak Adon kalau ada anak-anak muda yang terpanggil untuk hal ini sudah ada nomor saya sudah dikasih sama Pak Pendeta Perianto, itu ada nomor HP WA saya ya, 085221418116. Nah, kalau ada kelompok-kelompok anak muda yang terpanggil melakukan hal ini, saya ingin melakukan regenerasi ya, ingin mengcopy paste diri saya ya, supaya ada
yang terpanggil untuk mengerjakan pelayanan. Amin. Seperti Karena itu ya Pak Adon Dirjen ya. Bimas, Nanti saya sampaikan salamnya ke Pak baik. Thomas Venturi ya. Ya, karena Dirjen Bimas Kristen yang ada di Departemen Agama, dialah yang paling jajaran paling depan sebagai regulator untuk menghadap pemerintah. Karena dia wakil kita di pemerintahan, Pak. Oleh sebab itu, mohon gajinya di-share ke... Jangan duduk-duduk aja gitu, Pak. Makasih, Pak. Tuhan memberkati Pak Dr. Ferdinand dan Ya, Pak Prianto, Pendeta. Tuhan Yesus ya. memberkati Bapak-Bapak. Ya. Shalom, Pak. Shalom. Ya, Pak Adon. Ya, berkati Pak Adon. Puji Tuhan. Ya, silakan Pak Pendeta Prianto. Halo Pak Prianto. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Boro-Boro. Halo Pak Boro-Boro, silakan. Wah, keluar. Ya. Oke. Jadi kira-kira ada nggak Pak yang mau ditambahkan setelah ini? Gereja harus berani, gereja harus paham. Gereja tidak hanya paham aturan Alkitab, hukum Taurat dan hukum kasih, tetapi juga harus paham hukum yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia ini. Sehingga kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang benar dan mana yang salah menurut hukum positif di negara kita ini, khususnya yang terkait dengan keagamaan. Saya kira gitu. Kalau bisa tersambung dengan saya, bisa ada pelatihan-pelatihan yang saya lakukan khusus untuk materi ini, supaya ya sekali lagi doakanlah supaya saya bisa mengkloning diri saya, ada semakin banyak orang khususnya anak muda yang mau mengerjakan ini tanpa pamrih, tidak ada gaji, malah kadang uang kita sendiri keluar, tetapi saya kira ini upah kita besar di sorga ya. Amin Pak, amin. Oke ya, Pak. Begitu Pak Pendeta. Oke Pak. Jadi artinya ada beberapa kesimpulan yang saya mau sampaikan hari ini lewat pertemuan kita, artinya bahwa keberadaan tempat ibadah yang di Jonggol itu adalah merupakan rumah ibadat keluarga, atau dengan kata lain rumah doa gitu ya Pak ya, bukan gereja. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Bukan. Artinya bahwa bangunannya Pak ya, bangunannya. Bangunannya, benar. Artinya bahwa pemerintah atau yang berhubungan dengan keputusan SKB 2 Menteri tidak bisa mengganggu yang namanya rumah ibadat keluarga tersebut. Itu adalah kewenangan yang punya rumah. Gitu Pak ya? Iya. Benar. Ya. Oke. Betul. Jadi ini sangat kita baru memahami Pak Ferdinand, bahwa kita pikir selama ini yang penting perkumpulan orang beribadah itu baik di gereja ataupun di rumah itu sama saja merupakan tempat yang dimana tidak boleh dilaksanakannya ibadah jika tidak memiliki IMB. Tapi dengan pemahaman yang sudah disampaikan oleh Pak Ferdinand pada sore hari ini sungguh memberikan kita satu pemahaman yang luar biasa, di mana SKB 2 Menteri itu hanya bisa mengatur tentang rumah ibadah yang sah, yaitu gereja kalau bagi orang Kristen, masjid kalau bagi orang Islam, vihara mungkin bagi orang yang Buddha atau Hindu ya. Sedangkan rumah-rumah pribadi yang di mana di sana diadakan peribadatan itu bukanlah kegiatan pembinaan iman, berstatus sebagai rumah ibadah gitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Tentunya lewat
lewat pembicaraan kita pada saat sore hari ini, kami sebagai hamba Tuhan, pendeta, bukan oleh karena kami satu organisasi dengan gereja yang ada di Jonggol, tetapi juga di berbagai gereja yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di HKBP Cikarang, bahkan di gereja lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama seperti yang di Jonggol ataupun yang di Cikarang. Dan harapnya para hamba Tuhan boleh segera ya memahami bagaimana yang dimaksud oleh Bapak Ferdinand pada saat sore hari ini, sehingga ketika mengalami hal yang sama, maka di sini Bapak Dr. Ferdinand Wati MTA MPDK siap untuk menjembatani kita di dalam hal menyelesaikan permasalahan yang terjadi jikalau sesuatu saat kita mengalami hal yang sama seperti yang terjadi di peristiwa di Jonggol dan juga di Cikarang. Dan tentunya sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdinand yang sudah membuka diri ya untuk kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok tanah air ini, menjadi jembatan bagi kami di dalam memberikan kami satu wawasan pemahaman dan menjembatani kami dalam perihal masalah-masalah yang berkaitan tentang peribadatan dan juga yang berkaitan tentang rumah ibadah. Terima kasih Pak Ferdinand, luar biasa Pak. Kami terus mendoakan. Ya, pesan terakhir ya Pak, baik, Pak Pendeta, pesan terakhir, jangan pernah berhenti beribadah. Jangan pernah berhenti beribadah. Jangan pernah berhenti beribadah. Kenapa? Karena Ibrani 10:25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Dan yang kedua, karena tidak ada peraturan yang melarang kita untuk beribadah di rumah. Apalagi dengan status rumah doa. Demikian, semoga kita terus diberkati oleh Tuhan, tetap semangat layani Tuhan, bahwa semakin banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Ferdinand sekali lagi. Terima kasih sudah boleh bersama-sama dengan saya, menemani saya dalam penyampaian materi tentang permasalahan yang terjadi di Jonggol, di Cikarang, dan juga di berbagai tempat ibadah yang terjadi yang namanya pelarangan peribadatan di sana. Tentunya hal ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya secara pribadi dan bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat sore hari ini. Kami terus akan berdoa kiranya Bapak diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan, pengurapan Tuhan lebih dahsyat luar biasa di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan dan juga dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia bagi seluruh anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Shalom. God bless. God bless you too, Pak.